Halo, balik lagi di channel Adriasting. Kali ini saya akan memberikan tutorial gimana caranya kita mencari data penduduk miskin di website BPS. Langsung kita buka bps.go.id. Kemudian kita ke bagian produk, terus pilih yang statistik menurut subjek. Nah, di sini kawan-kawan ketikkan saja di sini kata kuncinya miskin. Langsung enter. Nah, di sini dia akan menampilkan data-data terkait kemiskinan ya. Di sini ada banyak nih, ada garis kemiskinan, jumlah dan persentase penduduk miskin. Coba kita buka. Kalau ini secara nasional. Nah, ini secara nasional ya. Dari tahun sampai tahun 2023 data terakhirnya. Mungkin belum diupdate ya. Ini terakhir diupdate 2024. Ada banyak, ada garis kemiskinan, ini jumlah, persentase dan seterusnya. Nah, kalau kawan-kawan mau nyari yang menurut provinsi, tinggal di find aja, Ctrl F, provinsi. Nah, ini ada nih, garis kemiskinan. Misalnya saya mau nyari persentase penduduk miskin dan jumlah penduduk miskin menurut provinsi ya. Nah, tinggal saya cari aja. Nah, jumlah dan persentase penduduk miskin menurut provinsi. Nah, ini ya. Kalau kita buka. Nah, seperti ini. Ini ada garis kemiskinan. Ada jumlah penduduk miskin, 1000 jiwa ya. Terus ada persentase penduduk miskinnya 14%. Kalau yang tertinggi biasanya di bagian timur Indonesia ya. Nah ini 30% nih Papua Pegunungan. Angkanya seperti itu. Ini untuk menurut provinsi. Kalau secara nasional ada yang paling atas tadi ya. Ini secara nasional. Di sini juga ada nih paling bawah nih. Nah itu. Terus data terakhirnya biasanya ada lag setahun ya. Misalnya sekarang tahun 2025. Berarti data terakhirnya biasanya 2024 gitu, ada jeda setahun. Terkadang juga kalau udah di akhir tahun rilis. Jadi bisa jadi kalau misal kita nyari datanya di Oktober, November, Desember, mungkin juga udah rilis di tahun itu juga gitu. Tapi kalau di awal tahun belum rilis, jadi nunggu di akhir tahun. Nah ini misalnya nih, ada nih tahun 2025 ya. Nah ini ada, coba kita buka. Karena ini udah di akhir tahun ya. Jadi udah ada nih jumlahnya 1000 jiwa ya. Nah ini jumlahnya. Coba kita next page. Nah ini ada persentase penduduk miskin menurut provinsi. Nah ini ada nih tahun 2025. Nah seperti ini persentasenya. Dia ada dua, ada Maret sama September. Jadi emang dilakukan dua kali ya, setahun dua kali. Cuman kalau di September itu hanya untuk sebatas provinsi. Kalau di Maret ini ada untuk angka kabupaten kotanya. Jadi beda estimasi. Kalau Maret untuk kabupaten kota sampai kabupaten kota, kalau September sampai batas provinsi. Nah, untuk kabupaten kota, kawan-kawan juga bisa cari ya kabupaten. Nah, ini ada nih. Persentase penduduk miskin menurut kabupaten kota. Nah, bisa dibuka juga ini. Nah ini lengkap seluruh Indonesia ya. Terakhir 2024. Ada jeda setahun ya. Coba kita cari lagi. Misalnya, nah ini ada nih. Indeks kedalaman kemiskinan, indeks sebaran kemiskinan. Nah ini ada jumlah penduduk miskin. Ini persentase penduduk miskin kabupaten kota. Ini jumlah penduduk miskin menurut kabupaten kota. Nah kalau kawan-kawan nyari menurut kabupaten kota cuman pengen satu provinsi aja, gampang. Misalnya saya nyari Sumsel ya. Ini saya tutup semua. Sumsel BPS misalnya. Nah ini dibuka aja, sama kayak tadi. Langsung ke sini, kemudian statistik menurut subjek. Sama, kita cari miskin di sini. Biasanya kalau provinsi dia lebih cepat update daripada di pusat gitu. Karena kalau provinsi kan lingkupnya lebih kecil ya. Nah ini kita search saja kabupaten. Nah ini misalnya nih, jumlah dan persentase penduduk miskin menurut kabupaten kota di Sumatera Selatan. Nah seperti ini, yang September kosong karena dia estimasinya nggak sampai di kabupaten kota ya. Tapi angkanya ada di provinsi nih. Ini ada nih Sumatera Selatan. Tapi kabupaten kotanya kosong. Jadi setahun memang dua kali.
Nah, ini ada yang terbaru nih sampai 2025. Sekarang kan 2025 ya. Nah, ini ada yang terbaru. Karena ini udah di akhir tahun, jadi angkanya udah keluar. Ini angka kabupaten kota di 2025 persentase. Persentase ini sama kayak tingkat kemiskinan, sama aja. Itu. Terus kawan-kawan kalau mau nyari penjelasan mengenai garis kemiskinan, indeks kedalaman kemiskinan, dan persentase penduduk miskin gitu-gitu ada di sini ya, berita resmi statistik. Kemudian kawan-kawan masukkan aja di sini kemiskinan. Nah, di sini nanti ada penjelasannya nih. Ya. Misalnya saya nyari yang di Maret aja ya. Maret, karena Maret estimasinya sampai kabupaten kota ya. Coba kita buka. Nah, di sini bisa kawan-kawan baca yang dimaksud garis kemiskinan itu apa gitu-gitu ya. Nah, ini ada nih di sininya. Nah, ini. Jadi untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar atau basic need approach. Jadi kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan non-makanan yang diukur dari garis kemiskinan. Jadi, penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki pengeluaran rata-rata per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Jadi, kalau ada nih misalnya penduduk, terus pengeluaran per kapita sebulannya kurang dari garis kemiskinan yang ditentukan, maka dia termasuk dari penduduk miskin gitu. Nah, ini kemarin yang sempat jadi kontroversi, perbedaan antara garis kemiskinan BPS sama Bank Dunia. Nah, itu nanti penjelasannya bisa dilihat aja di IG BPS atau di browsing-browsing aja lah, bedanya itu gimana gitu, garis kemiskinan BPS sama yang Bank Dunia. Sekian tutorial kali ini, semoga tutorialnya bermanfaat. Jangan lupa like, comment, subscribe. Terima kasih.